Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di momen yang penuh sukacita ini. Semoga kita semua sama-sama mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan apa yang ingin Dia sampaikan hari ini. Nah teman-teman, saya mau mulai dengan satu ilustrasi kecil. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa dijudge? Misalnya, ketika teman-teman ingin ikut kelompok pelayanan, tapi orang-orang di sekitar malah memandang sebelah mata. Biasanya mungkin karena penampilan dan lain sebagainya. Atau saat kita baru mau mulai berubah, orang-orang malah lihat masa lalu kita. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang tidak sempurna tapi menjadi bagian penting di dalam rencana Tuhan. Namanya Rahab. Dan ceritanya tentu bisa bikin kita semua berpikir, ternyata Allah memang gak pilih-pilih ya. Nah, kisah Rahab ini terambil dari sebuah kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua. Kitab Yosua ini ditulis pada masa bangsa Israel sedang bersiap-siap menuju tanah perjanjian, di mana Musa sudah wafat dan tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan Yosua. Nah, di dalam Yosua 2, Yosua mengirim 2 pengintai ke Yeriko, kota besar yang harus bangsa Israel taklukkan pada saat itu. Nah, renungan kita pada momen kali ini terambil dari kitab Yosua 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Di mana jika kita pecah menjadi beberapa bagian, kita bisa mendapatkan 3 pokok, yaitu yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-7, yaitu di mana Rahab menyembunyikan 2 pengintai Israel. Yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-13, yaitu ketika Rahab menyatakan keyakinannya pada Allah Israel. Lalu yang ketiga, ayat 14 hingga ayat yang ke-24, ketika para pengintai itu memberikan janji keselamatan kepada Rahab dan keluarganya jika Rahab menyelamatkan mereka. Sehingga ayat ini menjadi tanda simbolis Rahab melupakan masa lalunya dan memegang janji Tuhan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiani Clara Pasomba, mahasiswa Fakultas Teologi Angkatan 2023 Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada renungan kali ini kita akan memulai dengan membayangkan sejenak seseorang yang bernama Aldi yang lahir dan besar di sebuah kota yang tidak mengenal Allah, di mana dia tumbuh di lingkungan yang keras, nilai-nilai spiritual yang asing, pergaulan yang buruk, bahkan masa lalu yang jauh dari kata baik. Ketika Aldi ikut ibadah, mungkin orang-orang di sekitarnya masih menghakimi atau bahkan menerimanya dengan setengah hati. Pertanyaannya, apakah Allah masih bisa memakai Aldi? Nah, di dalam Yosua 2 ini kita bertemu dengan perempuan bernama Rahab, seorang sundal, seorang pelacur, seorang kerja seks di kota kafir bernama Yeriko. Nah, nama Rahab ini dapat kita temukan di kitab Yosua dan juga disebutkan beberapa kali di kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Ibrani dan kitab Yakobus. Rahab ini adalah seorang pelacur yang mengelola sebuah penginapan kecil tepat di luar tembok kota Yeriko. Nah teman-teman, kota Yeriko ini cukup penting sehingga dia memiliki 2 tembok. Nah, tembok yang di luar itu setebal kira-kira 6 kaki dan yang di dalam itu setebal 12 kaki. Nah, adalah umum jika orang-orang pada saat itu membangun rumah mereka tepat di luar dan di dalam tembok kota Yeriko. Jika dipikir-pikir secara sosial dan spiritual, Rahab ini adalah orang-orang yang di luar sistem umat Allah, di mana dia tidak menyembah Allah, juga tidak memberitakan firman-Nya. Tetapi justru Rahab, justru dialah, bukan orang-orang Yeriko lainnya yang memilih percaya pada Allah Israel dan memilih untuk mengambil resiko menyembunyikan 2 pengintai yang dikirim oleh Yosua. Teman-teman, kita sedang berpikir bahwa untuk digunakan Tuhan kita harus suci dulu, harus kudus dulu, mungkin harus lulus dari ujian kehidupan tertentu. Tapi teman-teman, kisah Rahab membongkar asumsi itu, di mana Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak mencari yang sempurna, Dia mencari yang mau percaya dan mau bertindak. Nah, teman-teman, Rahab ini mengambil langkah iman yang luar biasa, di mana dia berani mengambil resiko untuk menyembunyikan mata-mata Israel, berdiri melawan raja kotanya dan mencari keselamatan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya juga. Teman-teman, ini adalah iman yang aktif, iman yang hidup. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Rahab ini tidak mempunyai jaminan apapun. Bukankah kedua mata-mata itu bisa saja lari, kabur, dan bahkan mengingkari janjinya?
Bukankah kota Yeriko itu kota yang kuat dan tertutup sehingga ketika Rahab ketahuan, dia bisa saja dihukum mati karena pengkhianatannya. Bahkan yang lebih tidak masuk akal adalah memikirkan kemungkinan bahwa rumahnya ini bisa tidak ikut rubuh hanya dengan Rahab menggantungkan tali merah di jendela rumahnya. Tapi teman-teman, Rahab percaya kepada Allah bahkan yang belum pernah dia lihat, kepada janjinya melalui umatnya. Nah teman-teman, beranikah kita punya iman seperti itu di zaman sekarang? Bayangkan teman-teman, hanya dengan satu tindakan Rahab berpindah dari musuh Allah menjadi bagian dari umatnya. Ini bukan cuma soal selamat dari kehancuran kota Yeriko, tapi lebih dari itu, Rahab bahkan masuk ke dalam silsilah Mesias. Dia seorang perempuan berdosa, seorang bangsa asing, menjadi nenek moyang seorang Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya adalah Allah benar-benar tidak kepilih-pilih. Siapapun yang mau datang kepadanya dengan iman, akan dia terima, dan tentunya akan Allah pakai untuk rencananya. Teman-teman, kita hidup di zaman di mana latar belakang, penampilan, status sosial menjadi ukuran untuk nilai seseorang. Tapi di mata Tuhan yang paling penting adalah hati yang berserah dan iman yang cukup kuat. Rahab tidak dikenal karena penampilannya, karena pakaiannya, karena status sosialnya atau latar belakang pendidikannya, tetapi ia dikenal dan diingat karena imannya yang cukup kuat untuk mengubah arus hidupnya. Siapa sangka bahwa Allah akan memilih Rahab, seorang pelacur, menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Betapa jauh perbedaannya, tetapi saya pikir itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar ingin kita sebagai anaknya, sebagai umatnya untuk menaruh harapan dan kepercayaan kepadanya. Teman-teman muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari kisah Rahab hari ini? Pertama-tama, mari kita sadar bahwa Allah tidak memandang manusia seperti manusia saling memandang. Masyarakat menilai fisik, memandang status sosial, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi Allah melihat hati. Allah bisa memakai siapa saja, bahkan yang dianggap tidak layak sekalipun oleh dunia. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa terlalu rusak untuk dipulihkan atau terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Bayangkan jika Rahab menolak kesempatan itu dan mengiyakan masa lalunya. Mungkin ia akan lenyap bersama kota Yeriko, tapi ia memilih percaya. Mungkin di antara kita pernah berpikir, ketika kita ikut pelayanan, kita merasa tidak pantas karena kita terlalu berdosa, masa lalu, dan lain sebagainya. Teman-teman, kisah Rahab ini justru memutarbalikkan logika dunia. Tuhan sering memakai yang kecil untuk menyatakan kuasanya yang besar. Dan untuk kalian, teman-teman pemuda yang mungkin sekarang sedang bergumul dengan identitas diri, masalah keluarga, trauma, masa lalu, keputusan-keputusan hidup yang sulit, tetaplah ingat bahwa iman yang kecil, jika kita letakkan kepada Allah kita yang besar, mampu merubah segalanya. Dan teman-teman lihat, Rahab telah membuktikannya. Kita juga belajar bahwa iman bukan hanya soal percaya di hati, tapi juga tentang tindakan. Jadi, iman kita pun harus punya ekspresi, teman-teman. Dan jangan ragu, karena Tuhan Allah kita tidak pilih-pilih. Teman-teman, Dia sedang mencari anak muda seperti kita sekalian, yang berani melangkah meski takut, yang berani berubah meski kita masih berantakan, yang berani berkata bahwa Tuhan, aku menjadi bagian dari rencana-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berakhir sudah perenungan kita pada saat ini, biarlah kisah Rahab tidak hanya menjadi kisah di masa lalu, tetapi menjadi cermin besar bagi kita untuk mengingat bahwa Allah kita tidak memandang kita seperti manusia memandang manusia lainnya. Maka ingatlah ini teman-teman, jika Tuhan bisa memakai Rahab, maka Tuhan bisa memakai saya dan bisa memakai saudara-saudara. Amin. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.